Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Para pemirsa Iqamah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu lagi bersilaturahmi melalui channel Iqamah TV. Dalam hal ini kita akan berdiskusi seputar ekonomi syariah dan peranannya dalam perekonomian umat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yaitu para penggerak ekonomi mikro atau yang disebut dengan UKM. Kali ini kita mengundang seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah expert di bidang hal tersebut. Beliau juga merupakan wasekjen bidang ekonomi koperasi dan UKM Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura. Beliau adalah Ustaz Hambali Adnan, sarjana ekonomi. Beliau sudah hadir di studio bersama kita dan akan berdiskusi seputar ekonomi syariah atau koperasi. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Para pemirsa, kita akan simak penjelasan dan paparan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Para pemirsa, ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah, maka yang akan terlintas dalam pikiran kita adalah ekonomi Islam, ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran atau yang kita sebut berdasarkan Al-Quran Al-Hadis. Yang namanya ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan keuangan. Pengaturan kehidupan manusia itu tidak terlepas dari yang namanya ekonomi. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, maka semuanya terkait dengan yang namanya ekonomi. Ketika kita sholat, kita menggunakan baju, kita menggunakan sarung, maka kita makan, maka semua aktivitas manusia di muka bumi ini terikat dengan yang namanya ekonomi dan membutuhkan yang namanya ekonomi. Karena ketika kita sholat, maka kita butuh yang namanya air, kita butuh yang namanya sajadah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka peranan ekonomi ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Lalu hubungannya dengan umat Islam seperti apa? Maka Islam datang dengan segala konsepnya, dengan yang kemudian Islam itu datang dengan berbagai konsep yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Islam datang dengan perangkat konsep terkait dengan ekonomi yang pada intinya itu bahwa ekonomi itu ada misi dan misi utama itu mensejahterakan umat manusia di muka bumi, dan tanpa ada unsur penipuan di dalamnya, semuanya berjalan dengan baik, tanpa ada unsur koror, tanpa ada unsur kosun, semuanya diatur dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih proporsional, lebih profesional, dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita akan langsung mempersilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan pengantar terkait dengan ekonomi syariah itu seperti apa. Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Iqamah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita hadir di studio Iqamah TV dalam rangka untuk sharing tentang ekonomi syariah. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bapak Hamdan tentang ekonomi syariah, bahwa yang sudah terbukti mulai dari diutusnya Rasulullah hingga sekarang, yang betul-betul memberikan kesejahteraan itu adalah
adalah ekonomi yang bersifat syariah. Begitu Pak Hamdan. Jadi apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu? Syariah itu adalah undang-undang, aturan yang sesuai dengan hadis Al-Quran atau ijma ulama yang membahas tentang masalah muamalat atau perekonomian itu. Nah, kebetulan saya aktif di salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam atau yang kita kenal dengan BMT, UGT Setuiri, dan di situ saya sedikit banyak mengenal tentang masalah ekonomi syariah. Artinya masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia ini masih sering kurang memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan masalah hukum riba terkait dengan ekonomi itu. Nah, mungkin tidak asing lagi kita dengar bersama bahwa ketika ada suatu lembaga, baik itu bank atau perbankan, ketika uang itu diputarkan menghasilkan uang, itu biasanya disebut riba. Itu yang menjadi opini masyarakat itu. Ketika uang itu diputar lalu menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, itu disebut riba. Ada lagi opini masyarakat itu ketika pricing daripada uang yang akan diputar itu, pricing itu artinya margin atau bahasa konvensionalnya itu bunga. Ya, terlalu tinggi atau semisal lebih dari 3%, itu pun juga disebut riba. Biasanya seperti itu. Itu yang menjadi pemahaman orang awam. Nah, sehingga ketika ada suatu lembaga menyalurkan uangnya, nah di situ tidak mengambil margin atau tidak ada pricing atau pricingnya kecil, tetapi akad-akadnya tidak sesuai dengan syariah, itu kadang-kadang disebut itulah yang syariah. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi syariah ini memiliki satu sistem tersendiri ya. Jadi terus yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu terletak di mana? Dari sisi akadnya. Jadi kalau kita hadir ke suatu lembaga keuangan yang disebut syariah, itu mesti diperjelas akadnya, diarahkan akadnya. Melihat suatu kepentingan orang yang datang ke suatu lembaga itu. Misal seperti apa? Misal ada orang datang ke suatu lembaga keuangan, dia mengajukan pinjaman, tujuannya semisal mau beli HP, atau membeli laptop, atau mau membeli laptop. Nah itu nanti dilihat, dikaji bersama sama teman-teman di situ, ini akadnya yang pas apa? Apa itu di akad utang, apa itu di akad jual beli dan lain sebagainya. Nah kalau seperti itu, contoh seperti itu, ada orang datang mengajukan pinjaman untuk membeli laptop atau HP, nah itu biasanya di akad jual beli. Jual beli. Jadi orang itu dikasih uang dari BNT, terus disuruh beli HP, lalu HP itu dibawa lagi ke kantor itu, nah di situ diakad. HP, semisal beli HP ini 1 juta, lalu dijual. Yang beli itu adalah lembaga keuangan itu. Lembaga keuangan bisa atau diwakilkan pada orang yang mau ngajuin itu. Diwakilkan kepada orang yang ngajuin, dia yang beli ke maju balik lagi dia ke lembaga itu. Nah di situ nanti terjadi akad. Oke, ini HP saya jual ke Bapak seharga 1.500.000 dengan dibayar cicil atau apa itu diangsur. Nah itu namanya bet muajjal. Nah, itu yang
yang sangat mendasar membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah. Hanya dari sisi akad saja. Jadi akadnya diperjelas begitu ya. Akadnya diperjelas, syarat rukun akadnya itu pun juga dikoreksi. Terus begitu Ustaz, itu kan ketika orang tersebut kemudian hatinya sudah ada, kemudian oleh koperasi itu diberikan kepada tersebut yang apinya saya jual 1 juta. Nah kan kita tahu bahwa ketika HP itu diserahkan dengan dibeli cash atau dengan dicicil itu kan biasanya secara harga beda. Nah ini bagaimana penjelasannya kok bisa beda dengan yang cash? Sama di operasi sana itu kan yang kalau di konvensional kan beda, sama maksudnya kalau ini beli cash ya segini, tapi kalau dicicil ya segini gitu. Iya. Dari segitunya sama nggak? Sama, artinya kita menjual berapa saja pada pembeli itu hukumnya diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan. Artinya tidak ada patokan HP yang Amir ini harus dijual segini, tidak. Iya. Ya. Kita ngambil keuntungan berapa saja itu kan hukumnya diperbolehkan. Iya. Begitu. Lalu, oh ya, jadi tetap di situ ada ini, ada apa namanya? Karena sifatnya ekonomi itu adalah menggerakkan uang. Kalau kita bicara tentang definisi yang ada dalam kitab kuning, itu kan yang dimaksud dengan jual beli itu kan memutarbalikkan uang atau harta untuk mendapatkan untung, gitu ya. Jadi secara mendapatkan untung sama antara ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional, cuma yang membedakan itu adalah memperjelas akadnya. Memperjelas akadnya, mengarahkan akadnya. Mengarahkan akadnya. Diarahkan akadnya itu diarahkan. Nah, itu waktu transaksi di situ diarahkan. Nah, kalau konvensional itu kan tidak. Semestinya tujuannya itu mestinya sama-sama menggerakkan. Sama-sama. Cuma yang beda itu hanya di sisi memperjelaskan atau mengarahkan akad itu saja. Mengarahkan akadnya. Lalu kemudian ini juga yang menjadi, mungkin saya bisa mewakili para pemirsa atau netizen terkait dengan yang kejadian ekonomi syariah. Misalnya dalam kasus pemberian modal kepada orang yang buka usaha. Lalu kemudian kita misalnya dari koperasi itu memberikan modal misalnya 10 juta. Nah, kemudian dia akan mengembalikan secara bertahap itu ke koperasi si peminjam tadi dengan keuntungan sekian dan sekian, artinya tetap memberikan keuntungan. Nah, kalau yang kejadian begini ini disebut akad apa itu di dalam tradisi koperasi? Penyertaan modal itu biasanya di koperasi itu lumrah di akad mudharabah, Di akad mudharabah bagi hasil atau nisbah nanti keuntungannya yang akan dipresentasikan antara sahibul mal dengan orang yang bekerja itu. Nah, itu biasanya pakai akad mudharabah. Akad mudharabah seperti apa akad mudharabah itu? Akad mudharabah itu semisal seperti kerjasama di bidang permodalan. Ada seseorang si A butuh modal 5 juta, kemudian datang ke BNT, ke suatu lembaga keuangan, dan di situ menjelaskan saya butuh uang sebesar 5 juta untuk buat usaha ini dan ini, dan hasilnya sebulan rata-rata sekian. Nah, itu kalau sudah seperti itu, maka orang itu akan diarahkan untuk menggunakan akad mudharabah. Nanti BNT itu akan memberikan uangnya pada orang itu, lembaga keuangan itu memberikan uangnya pada orang itu sebesar 5 juta. 5 juta. Nah, itu nanti ada nisbah yang akan ditentukan berapa persen untuk yang punya harta atau untuk lembaga keuangan, dan berapa persen untuk yang bekerja. Iya. Begitu. Nah, Pak Anton. jadi kan yang terjadi itu ketika kita menggunakan pendekatan akad mudharabah, maka kemudian orang itu pinjam 5 juta, maka nanti mengembalikan itu kan ada kelebihan. Nah, kelebihan ini dalam konsep akad mudharabah syariah itu kan sudah ditentukan biasanya itu Pak Ustaz. Ditentukan berapa persen, sedangkan keuntungan nanti dia tidak tentu gitu. Apakah ini juga tidak terlibat pada riba? Yang ditentukan itu bukan nominal, tapi itu adalah nisbah. Maka ketika persentase, Ya, persentase. Misalnya, karena nisbah
maka bisa tinggi, bisa rendah, bisa setengah, tergantung dari keuntungan. Jadi cara menentukannya itu bukan dari modal yang dikeluarkan 5 juta itu, tetapi dari laba, dari hasil itu. Hasil dalam 1 bulan itu semisal sahibul malnya itu 5%, 50%, penggeraknya itu 40%. Begitu ya. Itu tidak ditentukan nominalnya, tapi ditentukan persentasenya. Persentasenya. Jadi kalau misalnya keuntungannya banyak ataupun ya maka nanti dia akan memberikan keuntungan kepada lembaga keuangan itu banyak. Tapi kalau keuntungannya sedikit, maka dia akan memberikan keuntungannya sedikit. Ya, dinamis, bergerak terus. Dinamis. Jadi presentasinya yang ditentukan. Nah, lalu kemudian ketika presentasinya sudah ditentukan, maka kemungkinannya itu kan misalnya tidak untung sama sekali, misalnya tidak untung sama sekali, rugi lah misalnya, atau terjadi musibah lah misalnya, atau punya kebakaran. Itu bagaimana konsep dari ekonomi syariah kaitannya dengan konsep akad mudharabah ini? Baik. Ketika terjadi kerugian, maka kerugiannya itu kalau karena kecerobohan pengelola, maka pengelola itu harus bertanggung jawab. Tetapi seperti apa kecerobohan itu? Semisal dia dikelola yang tidak sewajarnya, atau dagang ini mestinya sudah tidak relevan, kemudian dipaksakan untuk dagang ini, atau keluar dari sudah yang disepakati. Misal dia datang itu dagangnya untuk besi tua. Nah, kemudian setelah dicairkan ternyata bukan dikelola untuk besi tua, tapi dikelola bisa saling tiket ataupun fashion ataupun apa gitu ya. Ketika terjadi khusrun atau kerugian, maka itu pihak pengelola bertanggung jawab. Tetapi ketika ada musibah atau ada sesuatu kebakaran misalnya, nah itu ditanggung bersama. Kerugiannya ditanggung bersama. Jadi tidak dibebankan kepada yang peminjam ya istilahnya, yang peminjam atau yang. Kalau di lembaga keuangan itu biasanya tidak begitu. Itu kan bahasa kitabnya. Bahasa kitabnya begitu. Tapi kalau semisal orang itu memang ada musibah, orang itu dilihat bisa berpotensi lagi untuk bangkit, nah, maka itu misalnya dia usaha di bidang sebuah lalu tertipu misalnya, jadi dia akan disuntik modal lagi. Untuk sama-sama mengembalikan kerugian tadi. Iya. Tapi kalau misalnya yang pelaku usaha yang menggunakan modal dari koperasi itu kemudian dia meninggal, itu selesai berarti akadnya. Ya, itu namanya di lembaga yang sudah resmi itu, yang sudah ada izin dari OJK itu, AMDAL itu biasanya harus ada asuransinya. Oh, ada asuransinya. Cover asuransi. Tapi secara akad sudah selesai sampai di situ. Sudah selesai. Ya baik. Lalu kemudian kita menarik nih bincang-bincang ekonomi syariah karena memang lagi ngetren Ustaz terkait dengan masalah ekonomi syariah. Bahkan yang pelaku ekonomi syariah ini bahkan bukan hanya di Indonesia, dan menariknya bukan hanya umat Islam, di Eropa, kemudian di Amerika, di berbagai belahan dunia saat ini banyak yang sudah mulai tertarik dengan konsep ekonomi syariah. Karena ini dianggap bahwa ini konsep ekonomi yang menguntungkan semuanya tanpa ada penipuan di dalamnya misalnya. Apakah dalam orang mengelola bagi orang misalnya yang membuka koperasi atau buka usaha yang terkait dengan ekonomi syariah ini harus beragama Islam misalnya? Misalnya dalam akadnya itu ada yang menyebutkan unsur harus bersyahadat atau apa gitu misalnya. Baik. Kita tahu bersama bahwa pegadaian terbesar syariah di dunia itu adalah Inggris. Pegadaian itu ya. Pegadaian syariah yang terbesar itu adalah di negara Inggris. Ya. Inggris itu tahu kan agamanya adalah mayoritas non-muslim. Ya. Lalu terkait dengan katakanlah karyawan lembaga keuangan syariah itu apakah harus muslim atau bagaimana? Ya. Tentunya ya untuk mengetahui hal itu, mengetahui tentang cara-cara akad yang benar itu, maka ya harus belajar kita melalui pesantren atau jadi modulnya materinya
atau teorinya harus dikuasai ya. Harus Yang dikuasai. namanya menguasai materinya kan tidak harus beragama Islam tentunya. Ya kadang memang ada bank yang labelnya syariah tapi isinya konvensional. Iya. Konvensional. Itu seperti apa prakteknya itu? Ya, kayak kalau di sini seperti Tanpa menyebut nama di sana. mana ya? Apa Iya, prakteknya seperti apa? tulisan saja. Iya. Tulisan saja itu bank Nah, syariah. tapi dalam prakteknya dalam prakteknya itu tidak ada. tidak ada pengaruh akad sebagaimana yang terjadi di koperasi yang memang sudah terkenal dikelola secara syariat gitu ya. Jadi hanya labeling dan ini Labeling. banyak orang yang tertarik akhirnya. Maka berarti karena ini adalah konsep ekonomi syariah, ini adalah konsep ekonomi Islam yang mungkin sangat idealnya ya memang ya kita harus cerdas. Apa namanya, kita sebagai masyarakat ini harus cerdas memilih ekonomi syariah yang betul-betul dijaga, bukan hanya di label tapi juga dalam prakteknya juga secara syariah begitu. Nah, bincang-bincang soal ekonomi syariah, di samping ekonomi syariah tadi ada akad ada akad mudharabah, kemudian ada yang seperti contohkan tadi oleh Pak Ustadz Hambali, ada yang misal beli HP dan sebagainya. Nah, ini apa saja akad sebetulnya dalam ekonomi syariah ini yang seperti yang Ustadz ketahui sebagai praktisi di bidang ekonomi syariah. Rata-rata ya, semuanya itu kayaknya dipakai. Saya kebetulan memang aktif di situ. Ketika saya mewawancarai orang yang datang ke kantor, ke lembaga itu bangga, itu kan banyak. Misal dia ngajuin untuk hajatan, Iya. ngajuin untuk biaya pendidikan. Jadi semua kebutuhan ekonomi masyarakat itu dapat di-cover oleh ekonomi koperasi saja ini ya. Iya, iya betul. Ya kadang untuk biaya perawatan rumah sakit itu beda-beda. Itu juga di-cover itu. Di cover. Maka di situ kan ada apa istilahnya itu untuk kebutuhan konsumtif Ya. yang tidak digerakkan itu ya seperti bayar sekolah, Iya. bayar biaya rumah sakit dan lain sebagainya itu juga dilayani. Jadi ada dari semua kebutuhan ekonomi masyarakat itu dapat terlayani ya. Termasuk juga hanya sebatas menabung. Betul. Sebatas menabung saja, tidak kemudian yang lain-lain itu juga dilayani. Nah, lalu kemudian kan pesannya atau masyarakat itu tahunya bahwa kalau bank, apakah itu bank konvensional atau syariah atau lembaga keuangan finance yang konvensional maupun syariah, tahunya masyarakat itu kan hanya untuk usaha gitu. Jadi ternyata dalam perbankan maupun dalam ekonomi syariah yang sifatnya yang mikro maupun yang makro ini juga ternyata melayani yang kebutuhan konsumtif. Ya, konsumtif dilayani. Jadi tidak harus orang-orang yang Mau buka usaha. Tidak. Iya. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang yang konsumtif dan yang untuk usaha ya. Jadi ada orang itu modal untuk usaha, misalnya membuka usaha, membuka toko, membuka warung. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz ada yang juga untuk kebutuhan konsumsi, dimakan, untuk biaya hajatan, untuk biaya sunatan atau sebatas beli HP dan sebagainya yang di luar usaha. Nah, kalau kita dengar-dengar nih, ada kan kalimat begini dalam kitab kuning itu wa kullu ma jarra naf'an itu ya. Bahwa riba. Jadi ulu korden jarra naf'an bahwa riba. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan itu riba itu. Bagaimana penjelasan itu? Baik. Biasanya di lembaga keuangan yang sudah paham di bidang akad itu, biasanya akad hutang itu sangat-sangat dihindari. Akad hutang sangat dihindari ya. Kenapa? Karena yang hutang ini yang kalimat kordon itu. Ya, hutangnya kordon itu. Kordon ya. Karena dengan akad hutang itu memang rentan sekali untuk terjadi riba. Memang sangat-sangat dihindari. Maka apa yang disampaikan tadi itu kul qardin jarra naf'an wa riba itu benar ya. Bahwa setiap hutang-hutang itu ketika itu memberikan manfaat maka hukumnya ya. Kadang-kadang kita salah tafsir bahwa manfaat yang dimaksud itu hanya seputar uang. Padahal tidak. Semisal ada orang mau minjam, saya mau minjam uangnya 1.500.000 atau 1 juta.
Oke, saya kasih, tapi motor saya itu pindahin dulu. Nah itu juga masuk riba. Oh, itu bukan gadai, bro. Bukan, dia mau pinjam. Iya. Pinjam semisal ke saya 1 juta 1 juta. Oke, saya kasih pinjaman ke kamu 1 juta, tapi motor saya misalnya itu tolong ambil dulu. Jadi saya kasih pinjaman. Nah itu ada sisi jargon nafkahnya. Oh, sisi jalur nafkah. Atau contoh sederhananya begini, para pemirsa, ketika misalnya ada orang datang ke saya meminjam uang 1 juta, saya kasih pinjam asal kamu pinjemin saya dulu misalnya, gitu. Baru saya kasih pinjam itu termasuk bagian daripada jalur nafkah yang disebut dengan riba. Nah, bisa nggak dalam konsep kartu utang ini yang kemudian tidak terjadi riba? Bisa. Gimana itu? Untuk namanya ini hilah. Jadi kalau memang terpaksa harus pakai akad hutang itu kan, biar lembaga keuangannya itu tetap mendapatkan keuntungannya Dan tidak terjadi riba. Biasanya akad itu dilakukan sebelum menyebutkan keuntungan itu. Oh, jadi terpisah ya? Terpisah. Ya, atau keuntungan itu disebut lebih dulu, kemudian dilakukanlah akad hutang itu. Nah, ketika keuntungan itu tidak disebutkan di dalam akad atau fisul bil akad, menurut Imam Syafi'i itu kan hukumnya tidak riba. Nah itu. Oh begitu. Jadi ada khilaf, ada semacam disiasati begitu ya supaya nggak terjadi riba dalam konsep itu, meskipun ini dalam tradisi atau dalam mayoritas kegiatan transaksi atau akad dalam ekonomi syariah atau kooperatif syariah itu sangat dihindari ya, karena memang potensi ribanya itu sangat tinggi. Nah, mungkin ini saja Ustaz yang bisa kita diskusikan pada seri pertama, karena beliau sebagai ketua bidang koperasi dan UKM Hikama ini akan terus berdiskusi secara berseri terkait dengan peran ekonomi syariah terhadap perekonomian umat, terusnya di dalam secara skala mikro ya. Nah, kita akan diskusi secara berseri, secara bertahap. Maka pesan saya kepada para pemirsa, harapannya tetap mengikuti diskusi ini karena ini penting sekali, karena ini menyangkut kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu terjamin daripada apa yang kita sebut dengan riba. Oleh karena itu ini penting sekali, maka tetap ikuti di kajian diskusi di Hikama TV. Jangan lupa like, komen, dan share, gitu ya, subscribe juga. Baik, ada pesan terakhir kepada kaum muslimin, Ustaz, kaum muslimin di Terima Indonesia. kasih para pemirsa Hikama TV, kaum muslimin seluruh Indonesia. Semoga sharing kita pada sore hari ini diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tutup perbincangan pada sore hari ini dengan sebuah ungkapan hadis, man akala riba fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Apa itu artinya? Barang siapa yang mengkonsumsi dari hasil riba, maka tempatnya neraka yang paling layak bagi orangnya. Jadi karena di mana-mana lembaga keuangan yang berbasis syariah ini sudah menjamu, sudah banyak Bapak Anda. Iya. Saya mengajak terutama pada saya pribadi dan seluruh masyarakat luasnya, mari kita pilih lembaga-lembaga keuangan baik non perbankan atau yang perbankan yang sifatnya syariah demi untuk menghindari yang namanya riba. Karena riba ini Ustaz, di samping merusak perekonomian, perekonomian juga di samping akhirat, maksudnya ada kepentingan jangka panjang yaitu akhirat. Merusak itu juga merusak secara perekonomian di dunia, gitu ya. Tidak berkah. Baik Ustaz, terima kasih waktunya sudah menyempatkan, beliau dengan kesibukannya dari mana-mana beliau, tapi masih menyempatkan untuk diskusi di Hikama TV. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdul Maulana undur diri, dan Ustaz Hambali Adnan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.